Minimalisme bukanlah untuk setiap orang, karena tidak setiap orang tertarik pada konsep minimalisme. Bahkan sebaliknya, ada banyak orang yang tidak mengerti dan merasa antipati dan sinis. Namun tidak mengapa, karena setiap orang bebas untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Seorang minimalis tidaklah lebih baik dari siapapun juga. Bagi yang ingin tahu, izinkan saya membagikan kiat-kiat bagaimana caranya untuk menjadi seorang minimalis. Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri, mengapa mau jadi seorang minimalis? Apakah tujuan hidupmu? Hal-hal penting apakah yang ingin kurai dan capai? Sebaiknya miliki cita-cita untuk mencapai hal-hal yang bersifat kekal. Jadi tidak semata-mata hanya ingin mencapai hal-hal yang bersifat fana atau sementara. Minimalisme adalah sarana untuk mencapai hal-hal berharga dan berarti dalam hidup ini, dunia dan akhirat. Minimalisme juga bisa membantu agar hidup kita lebih terstruktur dan fokus untuk mencapai goal atau tujuan tertentu. Sekalipun demikian, janganlah pernah menginginkan menjadi seorang minimalis sebagai tujuan akhir hidup kita, sebab minimalisme hanyalah salah satu sarana atau kendaraan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, tetapi bukanlah tujuan hidup itu sendiri. Yang kedua, belajar dari para birimanis yang telah ada lewat blog dan media sosial lainnya. Ini adalah cara yang paling cepat dan jitu. Yang ketiga, belajar menyederhanakan keinginan. Salah satu hal yang paling sulit di dalam dunia ini adalah menyederhanakan keinginan. Proses ini akan menjadi sangat sulit apabila saudara adalah seorang yang beruang atau kaya, karena orang kaya biasanya memiliki sangat banyak keinginan. Sejak dari kecil mereka telah terbiasa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Membeli barang semahal dan sebanyak apapun tidak pernah menjadi masalah bagi mereka. Pada tahap awal, mengekang keinginan menjadi sesuatu yang sangat menggelisahkan, karena orang sedang berjuang melawan raksasa diri sendiri. Tidak seorang pun yang akan berhasil menjadi seorang minimalis tanpa menjinakkan keinginan-keinginannya. Menaklukkan keinginan diri sendiri adalah kunci keberhasilan untuk menjadi seorang minimalis. Yang keempat, sadari dan pelajari untung rugi sebagai seorang minimalis. Tidak ada hal-hal yang glamor dalam hidup seorang minimalis. Hari-hari dilalui hanya memikirkan dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang ingin dicapai. Yang kelima, mengetahui dengan pasti barang sehari-hari yang dibutuhkan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang harus diingat, buatlah segala sesuatu sesederhana mungkin. Hanya barang-barang yang kita perlukan, yang kita pakai, yang berarti dan yang kita sukai, yang kita izinkan mengambil tempat dalam setiap ruangan dalam rumah kita. Yang lainnya sebaiknya disimpan di gudang atau disingkirkan dari pandangan kita. Yang keenam, belajar menghitung dan membatasi barang-barang yang dibutuhkan. Perlukah seorang yang tinggal sendirian, yang tidak pernah kedatangan tamu, memiliki 5 kasur, 5 bantal, 6 oven, 7 ember, 3 mesin cuci, 20 keset kaki, 10 gunting kuku, 5 vacuum cleaner, dan seterusnya? Duplikasi akan membuat barang-barang kita menjadi semakin banyak dan bertumpuk-tumpuk. Seseorang bisa saja sangat pintar menghitung struktur sebuah bangunan, namun belum tentu ia bisa menghitung dan membatasi barang sehari-hari yang ia perlukan agar rumahnya tidak penuh sesak dan tenggelam dengan barang-barang yang tidak terpakai yang bisa mendatangkan stres dalam hidupnya. Yang ketujuh, eliminasi barang-barang yang tidak diperlukan, terkecuali bagi orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tanpa disadari, kebanyakan orang berjalan dan hidup di dalam dunia ini dengan memikul berbagai-bagai beban yang sangat berat, yang bersifat materi maupun mental. Itulah sebabnya seringkali kita merasa hidup kita sangat sulit dan berat. Perhatikan beban berat apa yang sedang kita pikul dan pelajari untuk melepaskannya. Bagi sebagian besar orang, hal ini adalah sebuah perjalanan dan proses yang sangat panjang dan sulit. Setelah berpuluh-puluh tahun orang mengumpulkan barang-barang, tidaklah mudah untuk melepaskan semuanya dengan begitu saja. Namun untuk menjadi seorang minimalis, kita perlu melewati proses tersebut agar hidup kita menjadi ringan dan ringkas.
terlepas dari stres dan beban berat yang disebabkan oleh terlalu banyaknya barang-barang. Yang kedelapan, tidak perlu mengkopi 100% gaya hidup minimalis lainnya. Setiap orang adalah unik, jadilah diri sendiri, diri yang berbahagia dan senantiasa bersyukur karena kita dimampukan untuk menyederhanakan hidup kita yang ribet. Yang penting kita tidak hidup kekurangan, tetapi juga tidak terlalu berlebih-lebihan.